investasi yang terkait dengan kemitraan, di mana memang mengharuskan setiap perusahaan-perusahaan asing itu juga mempekerjakan atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Dan itu saya kira juga dalam rangka untuk menghormati aturan itu. Nah, cuman mungkin caranya ada bagian-bagian yang tidak tepat. Yang bersamaan saat ini kan memang lagi rame-ramenya pemerintah memberantas premanisme. Jadi seakan-akan alibi itu adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Kadin Kota Cilegon. Dan dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian ya sampai daerah itu juga kami mohon bisa sama-sama menegakkan aturan sesuai dengan aturan supaya pengusaha-pengusaha nasional, multinasional, termasuk juga perusahaan asing juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal, karena tujuannya endingnya adalah sama-sama untuk menggerakkan ekonomi dan sama mendukung investasi. Iya, kita mendukung investasi. Kita butuh banget investasi, makanya kita harus dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, sore ini sungguh sangat menggembirakan karena kita kehadiran salah satu tokoh hukum di Banten. Nanti kita akan sapa siapa beliau. Tema kita hari ini kita akan mencoba membahas yang lagi hits dan menasional, bagaimana Kadin dibidik menjadi dituding menjadi oknum premanisme dan kemudian kini ditetapkan menjadi tersangka. Telah hadir bersama saya narasumber dari Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Bidang Hukum dan apa Bang? Advokasi. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Bang TB Sukatma. Ya. Selamat datang di studio kami Bang. Selamat di datang. Banten Podcast. Undangannya. Luar biasa, kangen, dan abang masih awet muda ya dari yang dulu saya kenal, masih gini-gini aja. Luar biasa. Amin. Sibuk Bang ya? Lumayan. Punten ini ngeganggu sedikit waktu Bang. Gak apa-apa. Karena saya meminta abang bisa hadir banget ke sini. Ini ada sebuah video yang lagi rame di medsos Bang. Dan menjadi pemberitaan tingkat nasional Bang. Kita play sedikit. Nah, ini sebuah video yang menunjukkan, ini disclaimer, video ini memang kita dapat dari medsos, kawan-kawan Banten Podcast. Mohon izin kepada pemilik video ini. Bisa sambil menjelaskan Bang? Saat di sini, saat peristiwa ini abang nggak hadir ya? Iya. Waktu nggak hadir ya? Hadir. Ini ketua yang kini kemudian ketua Kadin. Abah Salim ya sebutannya. Abah Salim. Terus kemudian juga Pak Ismatullah Ali, beliau WKU di Kadin Cilegon. Yang satunya lagi Bang? Ini dari HS. Nah ini Abah Salim. Terus kemudian ini dari HSNI ya. HSNI itu kebetulan bukan merupakan bagian daripada Kadin, tapi juga rekan-rekan pengusaha di sana. Ya. Tapi dia bukan Kadin ya? Ya. Dan perkembangannya sebelum ke situ Bang, abang melihat aksi ini, insiden ini yang kemudian trending di medsos disebut aksi premanisme. Ya, ini kalau dikatakan sebagai aksi premanisme ini sebutan yang luar biasa ya, yang sebetulnya tidak tepat disebutkan kepada mereka, Pak Benny. Karena pertama, organisasi Kadin itu sendiri kan organisasi yang resmi, dibentuk oleh undang-undang. Kalau sepintas melihat dari video ini, seakan-akan ya bermakna ada sesuatu yang diminta secara paksa, seakan-akan seperti itu. Karena kan memang ini sebagian kecil daripada video yang sebetulnya terjadi di peristiwa itu. Itu loh. Nah, rekan-rekan Kadin itu sendiri memang sebelumnya telah ada pertemuan-pertemuan, telah ada pembahasan-pembahasan tentang terkait investasi dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Cilegon. Ini terkait dengan
Chandra Alkali ya kalau tidak salah namanya. Terus kemudian kontraktornya yang mendapatkan pekerjaan itu PT Cengda. Nah ini PMA bang ya? Ya PMA ini ya, penanaman modal asing kalau tidak salah ya. Nah ini kan rekan-rekan ini memang karena mereka ini adalah kelompok atau yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri di Cilegon, tentu mereka berharap ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dikerjakan oleh mereka, dan yang dikerjain kan memang pekerjaan-pekerjaan swasta yang selayaknya mereka juga mendapatkan bagian dari pekerjaan-pekerjaan itu sebagai pengusaha lokal, dan itu semua memang diatur dalam undang-undang ya. Ada, saya sebut aja misalkan di dalam undang-undang tentang penanaman modal, terus kemudian juga ada peraturan menteri investasi yang terkait dengan kemitraan, di mana memang mengharuskan setiap perusahaan-perusahaan asing itu juga mempekerjakan atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Dan itu saya kira juga dalam rangka untuk menghormati aturan itu. Nah, cuman mungkin caranya ada bagian-bagian yang tidak tepat. Yang bersamaan saat ini kan memang lagi rame-ramenya pemerintah memberantas premanisme. Jadi seakan-akan alibi itu adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Kadin Kota Cilegon. Jadi saya menganggap ini tidak ada kaitannya sama sekali. Gitu loh. Kira-kira seperti itu. Kalau ada, memang di video ini kita kan di era sekarang ini ada video yang gebrak-gebrak meja karena mungkin udah rada terpancing emosional. Iya. Itu penjelasan dari teman-teman Kadin sendiri dalam konteks gebrak-gebrak meja. Ya, dan memang itu spontan sekali kejadiannya ya, karena memang didahului dengan adanya pertemuan di mana investasi CAA ini kan luar biasa di Cilegon nih, sampai kalau tidak salah sampai 15 triliun lah. Nah, sementara di lapangan yang terjadi pekerjaan-pekerjaan subnya pun kemudian itu dikerjakan umumnya oleh orang-orang luar, khususnya orang-orang asing, malah kan yang terjadi seperti itu. Nah, ngomongin Kepres tadi bang, kalau bicara tentang aturan peraturan undang-undang atau presiden, keputusan presiden, tadi abang bahas bahwa ini seharusnya melibatkan. Iya, betul. Artinya kalau itu dilanggar, ini kan juga menjadi pelanggaran hukum ketika tidak ada sebuah aturan yang harus melibatkan. Ya, jadi kan akhirnya kan aturan itu kan mandul. Kan dalam praktek yang terjadi sebagian besar, ya saya lihat yang di Cilegon ini ya, sebelumnya ada Lotte, ada beberapa perusahaan investasi asing yang hanya sebagian kecil itu melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha daerah yang secara kualifikasi mereka juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ya seperti electrical and wiring. Saya kira mereka bisa dan mereka memiliki keahlian di bidang itu. Tapi yang terjadi kan tidak mudah dalam prakteknya. Tetap saja orang yang dekat. Bisa dijelaskan bang tadi aturan-aturan yang mengharuskan? Ya, ini ada seperti aturan yang saya sebut di sini ya, selain ada peraturan pasal 13 ayat 2 ya, Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Terus kemudian juga di bawahnya itu ada peraturan Menteri Investasi ya, Kepala BKPM nomor 1 tahun 2002 ya, tentang tata cara pelaksanaan kemitraan ya di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro dan menengah di daerah. Jadi aturannya memang mereka juga dalam rangka menagih haknya karena ada aturan itu. Gitu loh. Ya kalau pekerjaan-pekerjaan ya samalah. Anda hidup di wilayah Indonesia. Terus kemudian juga adalah wajar kalau kemudian juga warga mendapatkan bagian untuk menghidupkan. Kan ini juga tujuannya kan untuk menggerakkan ekonomi di Cilegon. Jadi bukan semata-mata para investor bisa hidup, tapi juga tolong dong perhatikan pengusaha-pengusaha daerah, pengusaha-pengusaha lokal yang secara kualifikasi juga mereka itu tidak bodoh-bodoh amat, yang sepatutnya juga diberikan pekerjaan itu gitu. Jangan semua kemudian ya, menurut pandangan saya itu hampir kemudian mereka itu tidak diberikan porsi-porsi yang seharusnya mereka dapatkan gitu loh.
Itu hanya dari perusahaan Chandra Asri Alkali ini aja atau ada dari ya, kalau perusahaan yang lain mereka? Kami di Kadin Banten ini kan memang bukan cuman dari CAA ya. Beberapa perusahaan-perusahaan juga ternyata dalam praktek ya seperti sebelumnya itu yang Anda sebut itu kan juga banyak melibatkan atau lebih sedikit melibatkan orang-orang lokal, orang-orang pengusaha lokal. Yang seharusnya mereka juga dihargai. Jadi yang mereka pakai itu perusahaan dari mana Bang? Dari yang digunakan, yang dipercaya oleh perusahaan ini? Ya, CA ini. Iya, saya lebih baik tidak menyebut satu persatu ya perusahaan-perusahaan itu. Tapi kenyataannya memang yang pasti bukan pengusaha-pengusaha lokal dari Cilegon. Ya, lebih banyak dari lingkaran-lingkaran mereka lah. Tanpa saya harus sebut satu persatu. Oke, kita buka file berita 1, berita yang pertama. Ini Bang. Oke. Akhirnya kemudian jadi tersangka Ketua Kadin Cilegon. Kemudian Ketua HNSI. Dan Wakil Ketua Bidang Industri. Ada HNSI ini. Saat ini akhirnya Polda menetapkan mereka jadi tersangka. Iya, betul. Apa upaya Kadin Bang? Betul, tentu secara organisatoris kita berkepentingan untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka ya. Karena sampai saat ini kan toh juga masih sebagai anggota dan juga sebagai pengurus Kadin. Ya apalagi saya sebagai wakil ketua umum bidang hukum dan advokasi. Sangat berkewajiban. Berkepentingan ya, tentu berkewajiban juga untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka. Karena kami menganggap bahwa ya apa yang dilakukan oleh mereka tidak selayaknya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tidak selayaknya. Ya, tidak selayaknya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, mungkin kalau dari sisi yang lain, ya kepentingan pemerintah misalkan ya, mungkin memandangnya lain karena dalam rangka melindungi investasi. Mungkin pandangannya ke situ, tapi secara hukum dan fakta-fakta yang kami terima memang selayaknya ya berikan saja teguran ya agar mereka tidak melakukan hal yang sama. Itu kan baru sebatas juga spontanitas dan belum terjadi, siapapun belum ada kerugian di situ. Belum ada penyerahan pekerjaan, mereka belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Jadi itu juga tolong diperhatikan, dan yang penting juga perhatikan juga aturan-aturan hukumnya bahwa mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di Cilegon itu. Ada investasi untuk menggerakkan ekonomi yang baik sekupnya lokal maupun nasional, dan terhadap mereka juga para pengusaha lokal tentunya juga berhak juga untuk mendapatkan kecipratan pekerjaan-pekerjaan itu, karena juga sama tujuannya untuk menggerakkan ekonomi sekitarnya gitu loh. Jadi itu juga tolong diperhatikan, saya kira begitu. Upaya yang ditempuh ke pihak kepolisian? Ya, memang dalam waktu dekat, kebetulan juga tim advokasi juga telah diberikan kuasa oleh para tersangka ini. Kita akan coba melakukan koordinasi dengan tim penyidik Polda Banten tentang langkah-langkah berikutnya. Ya, kita akan coba mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kalau misalkan mengharuskan ini perkara sampai berjalan di persidangan, ya kita akan buktikan nanti apakah ada peristiwa hukum atau tidak gitu. Karena di situ barangkali pasal-pasal yang dikenakan kan kalau saya baca dilihat lagi itu sampai ancamannya 9 tahun. Ya. 368 ya, pemerasan. Sampai ada pasal pemerasan ya, 9 tahun itu sebanding ya kira-kira Bang? Ya, itu kan memang pasal yang umum digunakan yang berhubungan dengan pemerasan. Ya, kalau pemerasan, kalau dianggap pemerasan menurut versi penyidik, ya umumnya mereka menggunakan pasal itu. Tapi apakah perbuatannya selesai, voltoid, nah ini kita harus buktikan dulu. Nah itu masih ada pasal mungkin 335 mereka gunakan. Oke, udah cukup. Di sini Bang, PT Chengda Engineering yang dijadiin subkonnya. Ya, PT Chengda Engineering dari subkon PT CAA, Chandra Asri Alkali. Ya betul. Jadi Chengda ini perusahaan PMA juga ya? Artinya kalau dilihat dari namanya? Belum tahu betul tentang profil PT Chengda ini.
Tapi kalau dari namanya dan informasi-informasi rekan-rekan Kadin, ya ini juga perusahaan PMA, penanaman modal asing ya. Tapi hari ini baru 3 yang jadi tersangka, Bang. Ya, moga-moga nggak berkembang lagi. Tapi udah ada 17 tersangka, 17 saksi yang dipanggil. Ya, dari kedua belah pihak ya, baik dari Kadin yang hadir ketika itu maupun dari Cengda dan mungkin dari CAA juga yang sudah diperiksa. Tapi sampai saat ini ada 3 tersangka. Menurut saya ini menjadi berat karena next berita selanjutnya pemerintah mengapresiasi Polda Banten. Ya, saya kira pemerintah kita menghormati cara berpikir, cara pandang dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira mengambil porsinya masing-masing kan. Saya bilang tadi ada kebutuhan bagi pemerintah untuk melindungi investasi. Ya kan, dianggapnya seperti itu, apalagi bersamaan ini sedang ada premanisme. Tapi kan mereka tidak tahu fakta-fakta yang sesungguhnya, di mana pemerintah pun berkewajiban untuk melindungi perusahaan-perusahaan lokal. Ya, ada investasi begitu besar, ya wajar juga kalau kemudian diajak bermitra itu perusahaan-perusahaan lokal. Dampak secara ekonomi. Dampaknya untuk menggerakkan ekonomi. Jadi jangan cuman misalkan orang-orang tertentu saja atau perusahaan-perusahaan tertentu saja yang menikmati ekonomi itu ya. Tapi kemudian perusahaan-perusahaan lokal harus hidup, masyarakat lokal juga di Cilegon juga harus hidup, harus menikmati perkembangan investasi itu. Kan tujuan pemerintah juga itu. Jadi harapan saya seimbang lah cara treatmentnya ya, cara pandangnya juga baik kepada investor maupun juga kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sana dan nantinya endingnya kepada masyarakat agar juga menikmati perekonomian itu. Kan begitu, mestinya begitu. Kalau secara kompetensi perusahaan teman-teman di Kadin sendiri, di Kadin itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tercatat yang masing-masing itu mereka memiliki kemampuan bidang-bidang tertentu, baik electrical, ya, terus kemudian manufacturing, terus kemudian fisik, bangunan jalan, bangunan konstruksi, mereka udah pengalaman, mereka sudah terbiasa mengikuti proyek-proyek besar dan kecil. Nah, itu sudah terbiasa dari Pemda maupun swasta. Jadi kalau kemudian misalkan investor asing ini Cengda mengatakan unqualified sementara belum dicoba misalkan ya, atau belum diajak untuk beralih teknologi misalkan ya, mengalihkan teknologi pada kami, ya susah juga kan, nggak pernah. Kalau begitu caranya nggak pernah juga dapat pekerjaan mereka itu. Pengusaha-pengusaha lokal kan kasihan, ya kan, mereka juga perlu hidup, perlu diajak juga gitu. Dan mereka juga dibebankan untuk menggerakkan perekonomian di daerah. Kan begitu cara pandangnya. Belum lagi dari jangan-jangan SDM rekrutmen pegawainya juga bukan dari lokal berarti Bang ya mereka. Ya, itu kan Anda mengatakan itu. Mungkin prakteknya saya kira juga lebih dekat ke situ. Harus curigai. Tapi kemudian ini kita berita next lagi. Nah, bunyi ini juga. Bunyi ya Bang ya, bunyi angka minta 5 triliun, minta 7 triliun, bunyi yang gini-gini yang sekecil pun. Betul, itu memang sekali lagi spontan. Itu yang dimaksud dengan pemerasannya barangkali ketika spontan yang sebetulnya tidak ada sedikit pun keahlian ya atau wewenang yang dimiliki teman-teman Kadin Banten untuk memaksa minta 5 triliun itu nggak ada. Itu semua itu spontan aja karena nilainya dasar 15 triliun seakan-akan itu 5 triliun mohon didistribusikan untuk pekerjaan-pekerjaan perusahaan lokal. Dari nilai 15 triliun yang ada. Tapi teman-teman ini tidak memiliki kewenangan apapun mengintervensi agar menyerahkan itu 5 triliun. Nggak mungkin juga gitu loh, nggak mungkin juga sekuat itu. Jadi itu hanya spontan saja karena didahului sebelumnya telah ada pertemuan di mana mereka menjanjikan kan akan menyiapkan list pekerjaan-pekerjaan yang dengan asumsi itu pengusaha-pengusaha lokal itu akan mendapatkan bagian
Ya, dari pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka akan ikuti proses lelang atau seperti apa, atau penunjukan, tentu lebih senang lagi. Mereka akan ikuti semuanya. Nah, terus kemudian seringkali teman-teman Kadin itu menanyakan bagaimana pekerjaannya. Nah, ternyata pekerjaan-pekerjaan itu sudah dimulai, sudah ada di lapangan. Ada perataan dan sebagainya yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang bukan dari perusahaan atau pengusaha Cilegon. Nah, ini kemudian membangkitkan rasa kekecewaan, kan? Maka kemudianlah timbullah spontanitas itu. Mestinya dipandangi juga secara berurut fakta-fakta itu. Kenapa timbulnya itu? Karena aturannya tentang pemberian pekerjaan secara bersama-sama, ya, tadi bermitra, itu kan faktanya nggak ada. Dan saya menganggap bahwa aturannya mandul. Tidak ada nilai eksekusi di sana. Atau barangkali spesifikasi pekerjaannya terlalu berat barangkali, Bang, sehingga tidak dikasih terhadap Kadin. Mereka tidak menuntut pekerjaan yang dianggap tidak bisa. Nggak mungkin semua pekerjaan itu dianggap kemudian pekerjaan yang membutuhkan teknologi yang harus PT Cengda tadi. Iya, kan, ya, dianggapnya seolah-olah perusahaan lokal itu tidak mampu. Hanya teman-teman mereka lah dianggapnya mampu. Grup mereka lah yang mampu. Kan nggak adil juga. Kalaupun misalkan mereka menganggap seperti itu, kenapa sih nggak dilakukan penyerapan tenaga kerja lokal melibatkan perusahaan itu, terus kemudian terjadilah peralihan teknologi, pengetahuan, sehingga merasa mereka juga dipekerjakan secara baik, secara adil. Nah, ini akan terjadi seperti itu. Kalau belum apa-apa mengatakan unqualified, misalkan tidak bisa, ini kan nggak fair juga. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Tidak bunyi juga ya jenis pekerjaannya apa ya? Enggak. Oke, next. Nah, gitu. Nah, oke. Sekarang solidaritas dari teman-teman Kadin sendiri terhadap persoalan ini seperti apa, Bang? Ya, ada rekan-rekan Kadin di Banten, hampir semua kabupaten kota ya cukup terpukul juga, ya, karena sebetulnya perilaku yang sama juga mereka alami di beberapa kabupaten kota. Jadi mereka memberikan dukungan. Hampir di beberapa kabupaten kota Kadin ya, juga mengeluh. Mereka pada WA kan, kami sangat prihatin dengan kejadian dan penahanan pengurus Kadin Cilegon. Nah, karena mereka menganggap bahwa juga kejadian yang sama di beberapa tempat, ya. Cuma memang yang menyolok investasi dan cukup besar itu kan di Cilegon. Cilegon tuh kota kecil, ya kan. Kota industri. Investasinya besar, ya, sampai triliunan. Luar biasa kan investasi di sana. Tapi kemudian pengusaha-pengusaha lokal di sana kan tidak terlampau menikmati adanya investasi itu, dan itu real. Padahal regulasi atau payung hukumnya sudah jelas kok. Regulasinya ada, ya? Itu di level undang-undang. Terus kemudian peraturan menteri. Nah, itu jelas harus bermitra mereka dengan perusahaan lokal. Itu jelas disebutkan di situ. Kata daerah. Nah, tapi yang terjadi kan itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, ini juga jadi mohon perhatian bagi para stakeholder supaya juga memperhatikan betul sungguh-sungguh kepada perusahaan-perusahaan lokal dimanapun. Anggap aja ini merupakan cerminan dari sebetulnya peristiwa itu terjadi di hampir semua daerah, mungkin ya, kira-kira seperti itu. Bang, sebelum ada namanya musyawarah untuk mufakat itu ya, antara misalkan ketika masih statusnya tersangka sama Polda, terus pihak yang bersengketa kan bisa dimusyawarahkan itu, Bang, ya? Apa namanya istilah hukumnya, Bang? Restoratif justice. Ada kemungkinan bisa. Ya, harapan-harapan kita diselesaikan lah seperti itu. Ya. Restoratif itu. Diselesaikan secara restoratif justice, kan sekarang kan hukum memberikan peluang penyelesaian perkara pidana semodel seperti itu, ya. Apalagi ini kan memang belum ada pihak yang dirugikan. Ya kan, belum ada tuh namanya pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai dikerjakan mengakibatkan kerugian dari pihak perusahaan. Iya, pihak perusahaan tuh belum ada sama sekali. Ya, belum ada sama sekali. Kalau tujuannya adalah sebagai pesan agar tidak terjadi lagi
peristiwa yang sama sudah cukup, sudah selesai dengan mereka ini jadikan tersangka, bahkan masuk ke tahanan. Kadin udah mengupayakan bisa restoratif Ya, justice kita itu. akan upayakan sana. Udah sedang berupayakan itu ya. Kita akan upayakan ke sana ya. Moga-moga semua terbuka hatinya, pihak polisian juga bisa menjembatani, terus kemudian juga pihak Pemerintah perusahaan pemerintah juga bisa menjembatani, bisa selesai dan endingnya mereka bisa bekerja. Abang kecewa nggak Bang terhadap pemerintah yang tidak bisa memfasilitasi menengahi antara Kadin dengan, kan sempat diturun juga wamen dari kementerian itu Bang? Ya, ini Menteri itu memfasilitasi kan? Iya, ini kan tapi tidak berhasil ketika itu. ya ini kan seperti kebakaran terjadi baru disiram. Iya kan? Sebetulnya jangan sampai terjadi kebakaran, segera dipersiapkan segala sesuatunya agar tidak terjadi kebakaran. Nah, ini kan pemerintah baru mengingatkan ya, wamen juga bicara, perhatikan juga perusahaan-perusahaan lokal ya, harus diperhatikan. Nah, tapi kan sebelum-sebelumnya ternyata memang dalam praktek sulit sekali perusahaan-perusahaan lokal itu. Dan itu terjadi di beberapa daerah Bang ya, bukan hanya di Cilegon. Saya melihatnya bisa jadi itu terjadi juga di berbagai daerah, ya kan? Karena kan Abang provinsi nih, Kadin provinsi, artinya kan dapat report juga dari kabupaten dan kalau kota. daerah di provinsi Banten, ya itu dirasakan sama. Dirasakan sama. Artinya peran Kadin ini masih kurang optimal. Kurang diperhatikan lah di daerah. Iya, mereka nggak menganggap. Kan mestinya nggak begitu. Kami dibentuk oleh undang-undang dan mereka itu bukan preman. Datang itu juga membawa atas nama institusi tadinya kan datang itu. Menyebutkan kami ini siapa dari Kadin, ya mestinya memahami lah. Itu. Ya itu sebagai efek domino ya, sebagai efek domino dari keadaan-keadaan yang kemudian menyebalkan bagi mereka kan gitu. Bagi mereka kok dijanjiin tapi kemudian prakteknya kok nggak ada gitu kan ya. Investasi besar, kami juga pengen ikut makan dong gitu kan. Bagi-bagilah sedikit-sedikit, kami juga bisa cuman mengerjakan itu, meratakan jalan, ya kan, membuat gedung, ya lain-lain ya silakan lah. Yang kira-kira teknologi kami nggak bisa lakukan, ya silakan lakukan. Tapi kalau yang bisa, ya mbok juga dibagi. Poinnya sih di situ ya. Itu, gitu Mas Benny. Oke, closing statement Bang, sebagai bentuk kita pesan dari, dan barangkali ini sebuah bentuk perjuangan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di Kadin terhadap proses hukum yang sudah sekarang berproses menjadi tersangka, dan bagaimana Kadin ini bisa meyakinkan ke publik, ke masyarakat lebih luas bahwa Kadin bukan organisasi preman. Gimana tuh Bang? Betul, ya terima kasih Kang Benny. Memang ini salah satu kejadian yang kita tentu berharap tidak terjadi lagi di tempat yang sama, termasuk di beberapa daerah lain ya. Kita berharap bahwa ya pemerintah, stakeholder semuanya, baik pemerintah swasta maupun yang lainnya itu bisa bekerja sama dan dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian ya. Sampai daerah itu juga kami mohon bisa sama-sama menegakkan aturan sesuai dengan aturan supaya pengusaha-pengusaha nasional, multinasional, termasuk juga perusahaan asing juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal, karena tujuannya endingnya adalah sama-sama untuk menggerakkan ekonomi dan sama mendukung investasi. Iya, kita mendukung investasi. Kita butuh banget investasi, makanya kita harus dukung. Oke. Terima kasih Abang udah hadir di sini, menyempatkan waktunya, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat, tidak dalam rangka provokatif dan lain sebagainya, hal-hal negatif, tapi justru kita ingin memberikan bahwa porsi Kadin mudah-mudahan besok lusa kita bisa juga undang dari kepolisian terkait kasus ini, bahkan mungkin Chandra Asri Alkalinya kita juga barangkali bisa kita undang nanti dan mudah-mudahan bisa hadir. Sahabat Bantuan Podcast, demikian bincang-bincang kita. Bila topik waladai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.